Pemirsa, flu dan batuk merupakan keluhan kesehatan yang sering dialami masyarakat, terutama saat daya tahan tubuh menurun maupun cuaca, seperti pola hidup yang kurang seimbang. Meski terkesan ringan, flu dan batuk yang tidak ditangani dengan tepat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, selain obat, ada beberapa racikan herbal yang bisa diracik untuk mengatasi flu dan batuk Anda. Tanaman herbal yang telah digunakan secara turun-menurun membantu meredakan flu dan batuk ini pun sebetulnya terkadang sering kita gunakan juga untuk bahan masakan di rumah, seperti kunyit, jahe, cengkeh, dan lainnya. Nah, Hidup Sehat pagi ini akan memberikan resep herbal yang bisa meredakan flu dan batuk bersama Dr. Yanti Maharani, ahli herbal di studio Hidup Sehat berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kalau saya pagi hari ini tenggorokannya rada-rada nggak enak nih. Terus juga hidungnya agak-agak mampet. Tapi untungnya pagi hari ini saya sudah menghadirkan Dr. Yanti, dokter ahli herbal medik yang akan mengajak pemirsa untuk sama-sama membuat ramuan herbal yang dapat meredakan flu dan batuk. Nah, halo dokter, apa kabar? Kabar baik, Sekar. Alhamdulillah. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Nah dokter, kita sudah ada bahan-bahan untuk membuat ramuan herbal nih. Nah, kita langsung aja ke fakta atau mitos yang pertama dulu nih ya dok. Ini ada bunga telang ya nih dokter di sini. Ya. Ini ada rebusan fakta atau mitos rebusan bunga telang ini dapat membantu meningkatkan imunitas untuk menangkal virus dan bakteri penyebab flu dan batuk. Fakta atau mitos dokter? Nah, apa ya? Itu adalah fakta pemirsa. Wow, fakta. Apa kandungan yang ada di bunga telang ini dokter? Iya, sekarang bisa lihat ya, itu warnanya biru. Itu tandanya bunga telang ini mengandung antosianin. Oh, artinya apa tuh dok? Antosianin ini ternyata mengandung antioksidan yang tinggi. Oh, makanya bagus untuk tubuh kita ya? Iya, ketika mengandung antioksidan kan daya tahan tubuh kita juga bagus ya. Oh, oke. Nah dok, ini ada fakta atau mitos lagi nih dok. Olahan chia seed dapat membantu meredakan flu dan batuk yang membandel. Wah, fakta atau mitos nih. Tapi jangan dijawab dulu dokter. Kita harus iklan terlebih dahulu dan pemirsa usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda. Anda masih menyaksikan Hidup Sehat pemirsa. Nah, di segmen ini kita mau mengajak Anda membuat ramuan, tapi sebelum itu ada fakta atau mitos yang belum dijawab nih dokter. Olahan chia seed dapat membantu meredakan flu dan batuk yang membandel. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Iya, jadi sebetulnya chia seed ini nggak secara langsung mengobati batuk, tapi manfaatnya yaitu dia mengandung omega 3, mengandung mineral dan bermanfaat untuk karena dia mengandung gel ya. Jadi kalau misalkan kita cairkan gitu atau kita masukkan air, nah dia kan ada gelnya. Nah gelnya itu ketika kita minum bersamaan dengan ramuan herbal, itu akan melindungi mukosa dari tenggorokan kita. Oh, makanya bikin tenggorokan jadi nggak gatel ya dok? Jadi kalem walaupun gitu, jadi sebenarnya ini enak. biji-bijian ya dok? Ya betul. Nah, tapi bagaimana sih caranya mengolah chia seed ini biar jadi ramuan dokter? Ya, itu pertama kita siapkan dulu ya untuk menjadi seperti ini. Jadi dilarutkan dengan air, ya, dengan komposisi yang berimbang, nanti dia akan mengembang. Jadi akan jadi kayak gel gitu. Jadi pastikan chia seed-nya itu direndam dengan air ya? Iya, gitu tuh pemirsa. Lalu selanjutnya apa lagi dokter? Setelah itu kita mau bikin ramuan untuk mengurangi gejala flu dan batuk. Biasanya kalau Sekar mengalami pilek dan batuk, itu apa yang dirasakan? Gatel, pusing, ya kan, terus pernafasannya terganggu. Itu jadi tuh, kayak ada slam gitu kan di tenggorokan dan itu nggak enak banget. Nah, ramuan-ramuan ini bermanfaat untuk mengurangi gejala tersebut. Kita langsung praktekin aja ya. Let's go. Yang pertama kita gunakan jahe. Jahe. Ya, jahe ini kayak dengan gingerol sama siagao dan bermanfaat untuk mengurangi peradangan, termasuk di peradangan saluran napas. Kita bisa ambil 3 jempol jahe ya. Kemudian kita iris-iris seperti ini, boleh digeprek juga. Nah, cantumkan seperti ini ya. Kemudian ditambahkan kencur. Nah, kencur ini bermanfaat sebagai ekspektoran, bukan anti ekspektoran, tapi ekspektoran anti batuk ya. Jadi kalau misalnya kita punya
semacam lendir di tenggorokan itu enak, bisa keluar gitu dengan mudah. Apinya sudah nyala ya, Ya, dokter sudah ya? nyala Oke. dan sebetulnya kita tadi sudah mendidihkan dulu airnya sampai kurang lebih 90 derajat. Oke. Setelah panas baru kita masukin, jangan kebalik. Ya, itu critical step-nya ya pemirsa. Jadi biarkan dulu airnya memanas sampai 90 derajat ada keluar gelembung udara, baru kita tambahkan Nah, tuh diingat-ingat bahan-bahannya. Kemudian, nah ini juga yang tidak kalah menarik yaitu telang. Telang ini kayak antioksidan tadi ya, antosianin dan bermanfaat juga untuk imunitas tubuh. Kita bisa ambil daun telang yang kering 1 jumput. Kalau mau pakai yang segar seperti ini juga boleh pemirsa. Kita bisa ambil 7 kuntum ya dan lepaskan dulu kelopaknya. Nah, masukkan ke dalam. Ya. Jadi boleh pilih salah satu. Kemudian kita tambahkan serai. Nah, serai itu sebetulnya punya juga caranya. Jadi 2 jari dari bawah kita iris, kemudian boleh kita geprek, kita ikat seperti ini, kita masukkan. Manfaat serai apa, ya, dokter? dia itu ternyata muscle relaksan ya. Jadi untuk mengurangi ketegangan di saluran pernafasan, otot-otot itu dan juga dia punya minyak asirinya itu juga antibakteri yang bagus. Nah, kita masukin. Kalau saya memang suka serai yang agak lebih banyak karena dia aromatik. Kecium ya, iya, kecium sih. baunya. Kalau Kita tutup chia seed kapan dimasukin, Dok? nanti, Oh, jadi jangan nanti. masuk ke pemanasan. Jadi kalau misalkan mau pakai pemanis seperti madu, pakai chia seed itu nanti di akhir ya. Oh, oke. Jadi sambil kita merendam si chia seed, kita juga Betul. sambil merebus jahe. Nah, ini sampai keluar terus nih. juga bunga telang. Warnanya bagus ya, itu tadi dari antosianin yang terdapat pada telang. Oke, Dok, tadi kan ada jahe yang dicemplungin di situ ya. Ada fakta atau mitos tentang jahe, dokter? Konsumsi rebusan jahe secara rutin dapat mencegah flu dan juga batuk. Fakta atau mitos? Ya, itu adalah fakta. Fakta. Wah, alasannya kenapa tuh, Dok? Ya, jahe kaya dengan gingerol sagol, dia itu antiinflamasi dan juga untuk mengurangi gejala batuknya. Itu batuk kering maupun batuk berdahak gitu. Dan juga memberikan efek hangat. Menghangatkan, Iya. betul. Makanya aku kadang kalau minum jahe tuh jadi anget gitu Iya. tenggorokannya. Namun hati-hati untuk yang punya lambung, jadi konsumsi jahenya setelah makan, jangan dalam perut kosong. Karena sensasi hangat itu kadang tidak membuat nyaman di lambung ya. Nah, Dok, ini jahe salah satu termasuk rimpang-rimpangan ya, Dok. Nah, kebetulan banget kita juga ada VT nih, ada video mengenai rimpang-rimpangan yang dapat bermanfaat untuk tubuh kita. Yuk kita saksikan sama-sama. Nah, pemirsa, ternyata ramuan herbal kita sudah jadi nih. Lihat nih, mantap sekali ya pemirsa, warnanya bagus sekali. Warna hijau, hijaunya Kebiruan. juga hijau Iya, kebiruan gitu ya, iya, Dok. Ini kayak betul. warna-warna estetik gitu. Nah, tapi dokter, setelah udah dituang kayak gini, ada step apa lagi yang kita harus Iya. lakukan? Jadi yang belum dituang itu chia seednya ya, kita bisa ambil 1 sampai 2 sendoknya. Ini pekat ya, jadi 1 aja cukup. oke. Kita tuangin aja, lalu kita kocekin gitu ya kalau sudah hangat. Terus ditambah lagi jeruk nipis. Sebetulnya lebih bagus lagi kalau sudah hangat ya pemirsa ya. Nah, ini tergantung selera juga nih. Jeruk Wah, nipis pasti seger ya, Dok? Tuh kan jadi berubah warna ajaib. Wah. Oh iya, ini magic loh pemirsa. Tadinya warnanya hijau, sekarang jadi bagus kan? Kok bisa gitu ya, Dok? Jadi semangat dong minum jamunya, Iya, minum jadi ramuan semangat herbal ya. Wow. Pas banget dengan baju saya hari Ih, ini. matching, boleh difoto nggak? Wow, ini dia pemirsa. Jadi ternyata setelah sudah dituangkan dengan jeruk nipis ataupun lemon, ini ternyata warnanya berubah dan kalau dicium, aroma serehnya kuat banget, lemonnya juga kuat banget dan sepertinya jahe juga strong gitu ya. Terasa Jadi ya. kayaknya kalau misalnya dikonsumsi bisa menghangatkan tenggorokan. Gak heran kalau ternyata ramuan herbal ini bisa meredakan tenggorokan ya. Oke, dokter, ternyata dari tadi kita bikin ramuan, udah ada teman-teman yang tanya nih ke kita nih. Kita akan saksikan sama-sama. Di belakang kita ada 3 pertanyaan, dokter. Saya akan bacakan satu persatu dulu. Oke. Yang pertama dari Dwi Wolf _. Dokter, apakah mencampur teh dengan madu lebih baik daripada gula, baik di saat flu maupun tidak? Lalu yang kedua dari S Cahyanto 389, dok, apa benar minum jahe bisa melegakan batuk? Terus ramuan herbal apa yang biar tidak terkena flu dan batuk? Terima kasih. Dan yang terakhir dari Dinda 146732, dokter mau tanya, emang bener ya madu sama jahe bisa melegakan batuk dan tenggorokan? Silakan dijawab, dokter. Oke, kita jawab yang pertama dulu ya.
Mencampur teh dengan madu lebih baik nggak daripada mencampur gula? Tentu lebih baik karena madu punya khasiatnya sendiri. Jadi madu itu punya antibakteri yang kuat. Dan banyak penelitian membuktikan bahwa penggunaan madu itu bisa meringankan gejala batuk dan itu banyak digunakan untuk anak-anak. Oke. Kemudian yang kedua nih, dokter, minum jahe melegakan batuk, betul ya? Karena tadi jahe itu punya sifat menghangatkan, dia juga punya zat aktif yang namanya gingerol dan chagoul sebagai antibakteri alami dan juga anti radang alami juga. Kemudian yang emang bener ya, madu sama jahe bisa melegakan batuk dan tenggorokan. Bener banget. Jadi jahenya sifatnya menghangatkan dan juga mengurangi peradangan yang membuat batuk ya, membuat nggak nyaman di tenggorokan. Kemudian madunya juga dia punya antibakteri yang kuat, membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita juga. Oke dokter, nah minuman ini boleh kita minum sehari berapa kali sih dok? 1-3 gelas atau cangkir sehari cukup ya. Untuk anak-anak pakai cangkir, kalau untuk orang dewasa pakai gelas. Kalau kita bikin banyak, berapa lama kita boleh bikin atau simpan di kulkas dokter? 3 hari ya untuk di kulkas sampai 7 hari, yang penting tidak berubah warna, bau, dan rasa. Oh, nah dokter kebetulan ya tadi di awal kan saya bilang tenggorokan saya lagi nggak enak, saya mau cobain nih, saya penasaran nih. Saya tiup-tiup dulu biar nggak terlalu panas ya. Iya, pemirsa di rumah juga bisa tambahkan pemanis alami seperti madu dan mungkin pemanis stevia ya. Jadi lebih nyaman gitu. Kalau yang nggak suka kecut dikurangin aja lemonnya. Oke, jadi pemirsa kalau saya bisa deskripsikan rasanya, ini ada sedikit asam, kemudian ada hangat, mungkin ini dari jahe dan juga serai ya. Dan juga aromanya tuh sangat, bikin seger, jadi bikin kita jadi semangat gitu. Dan kalau misalnya kita mau manis, bisa kita tambahkan madu ya dok ya. Nah ini juga bisa menjadi solusi pemirsa karena ternyata bahan-bahannya juga simple ya. Ada di rumah, ada di pasar, nggak mahal juga ya. Jadi kalau kita ada flu, ada batuk, bisa bikin sendiri gitu ya dok di rumah ya. Dan gampang cara bikinnya. Oke, nah dok nih ada tips nggak nih dok mengenai memanfaatkan herbal untuk mengatasi flu dan batuk di musim hujan ini dok? Ya, kita bisa gunakan ramuan ini untuk pertolongan pertama ya. Jadi sebelum kita beli obat di apotik, sebelum kita pergi ke dokter, kalau keluhannya masih ringan, keluhan-keluhan ringan, sebaiknya kita gunakan dulu bahan-bahan yang ada di dapur, bahan-bahan yang ada di kulkas. Kita bikin ramuan sederhana seperti ini, insya Allah itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita dan mengurangi gejala batuk. Jadi lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Dan sedia ramuan herbal sebelum hujan. Nah, sedia ramuan herbal sebelum hujan, itu jadi quotes of the day kita hari ini, apalagi belakangan ini cuaca ekstrim sedang menimpa Jakarta dan juga sekitarnya ya. Jadi ini bisa banget dipraktekkan oleh pemirsa Hidup Sehat TV One di rumah. Terima kasih banyak ya Dokter Yanti untuk tipsnya dan ini patut untuk kita coba di rumah. Pemirsa tidak terasa juga 30 menit kami menemani Anda. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekar Wanda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Indonesia, hidup sehat. Hidup sehat.